Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak AA Gede Ajusta Eskom MM dan teman-teman sekalian. Kami di sini akan mempresentasikan tugas proyek UAS proposal mockup yang berjudul Halo Health. Yang disusun oleh yang pertama ada Reka Triana, Safira Nur Aprilia, Yuniska Febiola, dan Winda Lestari. Oh iya Bapak, izin untuk Winda Lestari tidak bisa ikut presentasi karena baru saja melahirkan dan jadi yang akan presentasi kami bertiga aja. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang. Perkembangan dan kemajuan teknologi di bidang informasi mendorong setiap instansi atau perusahaan untuk tetap mengikuti perkembangannya. Sekarang ini, di bidang kesehatan dan farmasi juga telah mengalami banyak kemajuan, termasuk kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan. Pelayanan untuk gangguan kesehatan mental pada negara yang berpenghasilan rendah memiliki berbagai jenis hambatan seperti kurangnya sumber daya medis, kurangnya penyedia layanan kesehatan, terkait dengan gangguan mental, minimnya biaya untuk berkonsultasi dan yang jarak jauh. Perkembangan teknologi pada akhir tahun ini muncul banyak aplikasi kesehatan mental dapat digunakan dengan telepon, tablet, dan lainnya yang berbasis pada jaringan seluler. Berbagai fungsional yang dipaparkan pada aplikasi ini menarik banyak minat untuk menggunakan aplikasi tersebut, sehingga perlu adanya bukti seperti uji klinis untuk membuktikan apakah aplikasi kesehatan mental efektif atau tidak untuk digunakan. Aplikasi kesehatan mental menargetkan untuk berbagai gangguan psikologis yang berfungsi untuk meningkatkan kognisi, pelatihan keterampilan, dukungan sosial, mengetahui gejala, dan pengumpulan data pasif dari pasien. Yang kedua ada solusi pengembangan. Aplikasi ini dikembangkan agar fungsinya dapat berjalan dengan efektif dan efisien bagi para pengguna aplikasi Halo Health. Berkaitan pula dengan Google atau website Halo Health pun berharap pada masa yang akan datang dapat terus menyederhanakan infrastruktur perawatan kesehatan khususnya di Indonesia, serta memajukan pelayanan sistem artificial intelligence atau kecerdasan buatan di bidang kesehatan secara global. Manfaat program. Manfaat program ada beberapa, yaitu yang pertama menjadi suatu wadah untuk menyediakan berbagai informasi atau artikel seputar kesehatan mental. Selanjutnya, memudahkan pasien yang ingin berkonsultasi dengan dokter. Yang ketiga, memudahkan pasien yang ingin mendaftarkan asuransi kesehatan. Visi dan misi. Visi yang pertama, menjadi platform terbesar di Indonesia yang memberikan kemudahan akses informasi dan layanan kesehatan kepada masyarakat. Misinya ada 3. Yang pertama, memenuhi kebutuhan mitra melalui jasa pelayanan paripurna dengan menjunjung tinggi profesionalisme dengan tenaga ahli yang berkompeten. Yang kedua, secara maksimal berusaha untuk senantiasa menciptakan kepuasan pelanggan melalui kualitas pelayanan paripurna dan komprehensif. Yang ketiga, selalu menjaga mutu pelayanan jasa konsultan didukung teknologi informasi terkini. Tinjauan pustaka. Website ini merupakan fitur internet yang menghubungkan dokumen secara lokal dan jarak jauh. Dokumen di situs web disebut halaman web, dan tautan di situs web memungkinkan pengguna untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lain atau hypertext, antar halaman yang disimpan di server yang sama atau di server di seluruh dunia. Baik, saya Yuniska Fabiola akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Psikologi. Psikologi berasal dari kata Yunani atau fisiologi dan terdiri dari psiai atau jiwa dan logos atau ilmu. Oleh karena itu, secara etimologis, psikologi adalah ilmu yang membahas segala sesuatu tentang jiwa, gejalanya, proses terjadinya, dan latar belakang terjadinya. Ada banyak ahli yang memberikan pendapat tentang konsep psikologi itu sendiri. Baik, selanjutnya pengertian aplikasi kesehatan. Salah satu Ed Smith et al.
tahun 2014 membahas penggunaan e-health dalam bentuk SMS atau Short Message Service bekerja sama dengan penyedia layanan bernama Welltel untuk meningkatkan kemampuan penyembuhan diri pasien HIV di Kanada. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa jenis kriteria. Pasien muda umur 14-24 tahun, pasien dewasa 50 tahun ke atas, pasien yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua dan sering berkunjung ke klinik. Sistem ini menggunakan SMS atau Short Message Service untuk menjalin komunikasi aktif dengan pasien. Baik, selanjutnya tahap pelaksanaan. Berikut merupakan tampilan utama aplikasi Halo Health. Apabila belum mempunyai akun Halo Health, langkah awal adalah klik daftar sekarang dan langsung diarahkan pada website Halo Health. Dan apabila sudah mempunyai akun sebelumnya, maka langsung input username, setelah itu input password dan klik masuk. Halo Health. Tampilan ini muncul setelah penggunaan aplikasi berhasil login. Ada 4 menu yang dapat digunakan, yaitu yang pertama chat dokter. Digunakan untuk pengguna aplikasi yang ingin berkonsultasi mengenai masalah mental yang sedang dialami secara privasi, karena di menu ini hanya terdiri dari dokter profesional dan pasien yang sedang konsultasi. Selanjutnya ada artikel. Artikel ini dapat digunakan oleh pengguna aplikasi yang ingin mencari tahu tentang informasi mengenai kesehatan mental. Selanjutnya asuransi jiwa. Menu asuransi jiwa ini dapat digunakan oleh pengguna yang ingin mendapatkan asuransi dengan cara yang lebih praktis dan tidak memerlukan beberapa persyaratan yang sulit. Dan yang terakhir, layanan khusus. Layanan khusus ini tersedia apabila pengguna aplikasi membutuhkan hal yang urgent atau membutuhkan pelayanan yang intens. Baik, selanjutnya ini adalah contoh tampilan chat dokter. Di sini hanya ada dokter yang sudah berpengalaman atau profesional dan juga pasien yang sedang konsultasi. Ada 2 pilihan fitur, selesai dan buat janji. Fitur selesai digunakan apabila pasien sudah mendapatkan hasil atau saran yang tepat mengenai masalah mental yang sedang dihadapi. Fitur buat janji digunakan apabila pasien tidak dapat melanjutkan sesi konsultasinya, dan fitur inilah yang bisa membantu pasien untuk menjadwalkan ulang di lain waktu agar tetap bisa mendapatkan hasil atau solusi yang diinginkan. Selanjutnya, pada halaman ini jika klik artikel maka akan muncul artikel tentang kesehatan mental. Selain artikel yang sudah disediakan, kita juga dapat mencari artikel lain pada kolom cari artikel. Masukkan judul maka nanti akan muncul artikel berita yang diinginkan. Pada halaman asuransi jiwa, dalam menu ini calon pasien dapat melihat menu seperti pengajuan klaim, informasi klaim asuransi, alokasi fasilitas asuransi yang didapat, dan lainnya. Pada menu layanan khusus, produk yang membutuhkan pelayanan kesehatan dalam situasi khusus. Setiap penduduk yang membutuhkan pelayanan kesehatan dalam situasi khusus mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan kesehatan dalam situasi khusus. Selanjutnya, kalender kunjungan. Pada menu ini, pasien mengeklik kalender untuk menentukan tanggal yang dipilih untuk pemeriksaan kedatangan, cek jadwal untuk proses pengambilan data untuk list poliklinik ke dalam Komodo Box. Setelah memiliki poliklinik, maka akan menampilkan list radio, button dokter praktek, tombol simpan di bagian atas kanan pojok untuk menyimpan data pendaftaran. Timbangan kesehatan. Pada menu ini terdapat berbagai macam pengetahuan penyakit umum, antara lainnya konsultasi kesehatan antara pasien dengan dokter, pemeriksaan penyakit umum meliputi demam, batuk, pilek, dan lainnya. Apabila pasien terindikasi penyakit kritis seperti tumor, kanker, dan sejenisnya, maka klinik tidak melayani untuk pasien dirujuk ke rumah sakit. Kesehatan fisik. Dalam menu ini pengguna bisa mengikuti program diet atau program-program olahraga lainnya dari fitur dan influencer favorit untuk menjalani pola hidup sehat. Dalam setiap program, penggunaan akan mendapatkan bimbingan secara profesional dan terarah untuk memulai membangun kebiasaan baik setiap harinya. Asuransi kalori dan gizi yang dibutuhkan disertai pengetahuan tentang pola hidup sehat. Rumah sakit. Halaman form pendaftaran terdapat combo box pilihan
cara bayar kalender untuk menentukan tanggal yang dipilih untuk pemeriksaan atau kedatangan. Cek jadwal untuk proses pengambilan data untuk list poliklinik untuk mengakses data informasi jadwal dokter yang ada di rumah sakit. Pasien hanya menekan bagian kanan pojok atas untuk memilih tanggal yang ingin diakses. Maka list jadwal dokter akan ditampilkan sesuai tanggal yang dipilih, terdiri dari icon dokter berdasarkan jenis kelamin dokter, nama dokter, hingga jam dokter melakukan pelayanan atau praktek. Penutup. Kesimpulan, dengan adanya aplikasi Hello Health ini memudahkan para pengguna melakukan kontrol mengenai kesehatan mental yang dimiliki oleh pengguna aplikasi Hello Health. Dengan fitur dan tampilan yang memudahkan pengguna dalam mengakses dan mendapatkan informasi mengenai tips dan trik serta saran dalam menjaga kesehatan mental ini, memberikan manfaat yang berarti di dalamnya, juga di lokasi dan atau tempat untuk para pengguna untuk melakukan kontrol secara langsung di rumah sakit dengan jadwal atau list kunjungan ke dokter. Saran, dalam aplikasi Hello Health ini belum dilengkapi dengan fitur video call untuk menghubungi dokter yang menangani kesehatan mental, sehingga terkadang itu menjadi kekurangan yang dimiliki oleh aplikasi ini. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.